Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang terobosan pelatih timnas sepak bola John Hartman yang memanggil 12 pemain naturalisasi era Sintayong untuk persiapan FIFA Series 2026. Mohon ketikkan doa terbaik kalian untuk timnas kita agar terus terbang tinggi mengukir prestasi. Era baru timnas Indonesia nih, dan ada satu pertanyaan besar yang ada di benak kita semua. Di bawah pelatih baru John Hartman, siapa ya yang bakal kepilih? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah artikel menarik dari Okezone buat mengupas tuntas siapa yang kira-kira bakal masuk dan siapa yang mungkin harus tersingkir. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Ada 18 pemain naturalisasi yang bisa dipilih, tapi kabarnya slotnya cuma buat 12 orang untuk FIFA Series 2026 nanti. Ini nih teka-teki besar pertama yang harus dipecahkan sama pelatih baru kita. Kira-kira siapa yang bakal lolos seleksi? Buat ngerti pilihan-pilihan ini, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu. Kita ini lagi beralih dari eranya Coach Sintayong yang berjalan dari 2020 sampai 2025 ke era baru di bawah John Hartman. Setiap pelatih kan punya visi dan taktiknya sendiri ya, dan ini pasti bakal ngaruh banget ke siapa yang akhirnya dapat panggilan timnas. Coach Hartman ini nggak mulai dari nol loh, dia itu kayak dapat warisan harta karun gitu, yaitu 18 pemain yang dinaturalisasi selama eranya Coach Shin. Ini bisa dibilang kemewahan, tapi sekaligus juga tantangan yang gede banget. Yap, bener banget, 18 pemain. Coba bayangin, angka ini nunjukin betapa dalamnya skuad yang kita punya sekarang. Tapi ini juga berarti bakal ada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil. Gak semuanya bisa kebagian tempat. Oke, kita intip dulu yuk daftar pemain bintangnya. Ini 10 nama pertama, ada yang senior kayak Mark Klok dan Jordi Amat, sampai pemain-pemain kunci macam Sandy Walsh dan Martin Paes. Ini nama-nama yang udah akrab banget lah di telinga kita. Dan ini dia, 8 talenta lainnya, termasuk nama-nama yang bikin penasaran kayak Eliano Regenders, Kevin Dix, Tom Hay, dan Rafael Struijk. Jadi, totalnya ada 18 pemain yang jadi bahan pertimbangan. Luar biasa banget kan kedalaman skuad kita sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih dari analisis Okezone. Mereka nggak cuma ngasih daftar pemain, tapi juga bikin prediksi yang cukup berani tentang 6 pemain yang kemungkinan besar bakal dicoret dari skuad. Yuk kita lihat siapa aja mereka. Jadi intinya begini, dari 18 pemain hebat tadi, artikel ini berspekulasi kalau 6 diantaranya nggak bakal dipanggil buat turnamen berikutnya. Pertanyaannya, siapa aja mereka? Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Oke, mari kita kupas tuntas. Artikel ini tuh nggak asal nebak loh, ada alasan logis di balik setiap prediksi pencoretan. Coba kita analisis satu persatu ya. Kalian coba pikirin juga, setuju nggak sama alasan-alasan ini? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, alasan dari Okezone itu spesifik banget. Buat Elkan Bagot, Rafael Struijk, sama Jens Raven, isunya sama, kurang menit bermain di klub masing-masing. Terus Mads Hilgers lagi dalam masa pemulihan dari cedera ACL yang serius. Dan yang terakhir, Tom Hay dan Shane Patinama, dua-duanya kena sanksi larangan main 4 pertandingan. Kalau dilihat dari kacamata pelatih ya, ini semua pertimbangan yang sangat praktis dan masuk akal. Jadi, setelah 6 nama tadi diprediksi tersingkir, siapa dong yang bertahan? Nah, ini dia, prediksi skuad inti tim nasional Indonesia di bawah komando John Hartman. Ini momen yang kita tunggu-tunggu. Dan angka finalnya adalah 12. Ya, menurut spekulasi Okezone, inilah jumlah pemain naturalisasi yang bakal jadi tulang punggung tim untuk FIFA Series 2026 mendatang. Oke, ini dia prediksi skuad finalnya. Kita lihat sama-sama ya. Ada nama-nama yang udah kita kenal banget kayak Mark Klok, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Terus ada juga tambahan baru yang seru kayak Eliano Regenders dan Kevin Dix. Inilah kira-kira wajah tim yang bakal kita saksikan nanti. Tentu aja ya, ini semua kan masih sebatas spekulasi berdasarkan analisis yang ada. Tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan pamungkas. Kalau beneran ini skuadnya, apakah ini kombinasi yang pas buat membawa Indonesia meraih kesuksesan di panggung internasional? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab, tapi fondasinya kelihatan kuat banget kan.